Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Rafli Armaputra, Presensi 1 akan menjelaskan tentang sejarah Sunan Kalijogo. Perkenalkan, nama saya Aldona Sandra, nama Presensi 02 akan menjelaskan sejarah tentang Sunan Ampel. Nama saya Fizan Wafin, nomor Presensi 10 akan menjelaskan tentang Sunan Derajat. Nama saya Novalinda Pramudito, Presensi 19 akan menjelaskan Sunan Gresik. Nama saya Prayoga Mahendra, Presensi 22 akan menjelaskan sejarah Sunan Bonang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo adalah salah satu ulama wali songo yang dikenal sebagai luas dan cakupan dakwahnya di tanah Jawa. Sejarah hidup Sunan Kalijogo tidak semulus yang dibayangkan. Sebelum menjadi pendakwah, ia adalah bromcorah alias penjahat. Riwayat kehidupan Sunan Kalijogo melintas batas era kerajaan di Jawa yang silih berganti. Ia menyaksikan perubahan sejak masa akhir kerajaan Majapahit, lalu Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, hingga awal Kesultanan Mataram Islam. Dilahirkan dengan nama Raden Said pada sekitar 1450 Masehi. Sunan Kalijogo merupakan putra Tumenggung Wilatita, Bupati Tuban. Di masa mudanya, Raden Said dikenal dengan remaja yang nakal, yang suka berjudi, minum minuman keras, mencuri, dan melakukan banyak perbuatan tercela. Kenakalan Raden Said justru menjadi jati. Ia menjadi penjahat. Kerjaannya membuat onar dan kerusuhan. Bahkan konon Raden Said pernah menghabisi nyawa orang. Dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam 2020 yang ditulis Suhalid, ketika Raden Said merampok dan merampas harta orang-orang, ia dikenal dengan julukan Lokajaya yang artinya adalah penguasa wilayah. Suatu waktu Raden Said kena batunya. Orang yang akan dirampoknya adalah Sunan Bonang. Karena pengaruh Sunan Bonang itulah Raden Said akhirnya sadar dan bertaubat, serta tidak ada lagi merampas harta dan melakukan perbuatan tercela. Sunan Bonang kemudian menjadi guru spiritual Raden Said. Selain belajar Islam kepada Sunan Bonang, Raden Said juga menekuni kesusadaraan Jawa dan belajar mendalam. Kelak, pengetahuan seni dan kebudayaan inilah yang dijadikan sarana dakwah Islam oleh Sunan Kalijaga sehingga diterima oleh masyarakat setempat. Dakwah Raden Said dimulai di Cirebon, di desa Kalijaga, untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Karena basis dakwahnya di desa Kalijaga, Raden Said kemudian dikenal dengan julukan Sunan Kalijaga. Sebagaimana wali sama yang lain, Sunan Kalijaga berdakwah dengan pendekatan seni dan budaya. Ia amat mahir mendalang dan menggelar pendidikan wayang. Sebagai dalang, ia dikenal julukan Ki Dalang Sidabrangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kemandung, atau Ki Unehan. Berbeda dengan pertunjukan wayang lainnya, Sunan Kalijaga tidak mematok tarif bagi yang ingin menyaksikan pertunjukan beliau, melainkan cukup dengan menyebut kalimat sodo atau doa kalimat syahadat sebagai tiket masuknya. Dengan begitu, orang-orang menyaksikan pertunjukan wayang Sunan Kalijogo sudah masuk Islam. Berkat kelihayan Sunan Kalijogo berbaur, lambat laun masyarakat setempat mengenal Islam pelan-pelan dan mulai menjalankan syariat Islam. Dalam pertunjukannya terdapat banyak lakon di Gubah Sunan Kalijogo yang beradaptasi dari naskah kuno. Salah satu yang paling digemari adalah lakon Dewa Ruci, Layang Kalimasodo, lakon Petruk, Jadiraja, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, Sunan Kalijogo juga mendapatkan karakter-karakter baru seperti Punokawan yang terdiri atas Semar, Bakong, Petruk, dan Gareng. Setelah menggelar pertunjukan wayang, Sunan Kalijogo juga mengubah tembang-tembang yang syarat dengan muatan keislaman seperti Kidung Rumekso, Ing Wengi, Lir Ilir, dan lain sebagainya. Dalam buku Atlas Wali Songo tahun 2016, Agus Sunyoto menuliskan bahwa selain sebagai dalang dan pengubah tembang,
Sunan Kalijaga juga berkreasi sebagai seniman dan penari topeng, perancang pakaian, perajin alat-alat pertanian, hingga penasihat sultan dan kepala-kepala daerah di masa itu. Sunan Kalijaga menikahi Siti Zainab, adik Sunan Gunung Jati. Istrinya yang lain adalah Dewi Sarah, putri Maulana Ishak. Dan istri-istrinya itu Sunan Kalijaga memperoleh beberapa anak, diantaranya adalah Watiswara atau Sunan Penggung dan Sunan Muria. Kedua anaknya itu melanjutkan dakwah yang dirintis Sunan Kalijaga. Tidak ada catatan pasti yang menyebutkan kapan Sunan Kalijaga meninggal dunia. Makamnya terletak di desa Kadilangu, kira-kira berjarak 3 km dari Masjid Agung Demak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sunan Ampel adalah putra tertua Maulana Malik Ibrahim. Menurut Babat Tanah Jawi dan silsilah Sunan Kudus, di masa kecilnya ia dikenal dengan nama Raden Ahmad. Ia lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi dan diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi. Di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Nama Ampel sendiri diidentikan dengan nama tempat di mana ia lama bermukim, yakni daerah Ampel atau Ampel Delta, wilayah yang kini menjadi bagian dari Surabaya. Beberapa versi menyatakan bahwa Sunan Ampel masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama Sayyid Ali Mudarto, sang adik. Tahun 1440 sebelum ke Jawa, mereka singgah dulu di Palembang. Setelah 3 tahun di Palembang, kemudian ia melambung ke daerah Gresik. Dilanjutkan pergi ke Majapahit menemui bibinya, seorang putri dari Campa bernama Dwarawati, yang dipersunting oleh seorang raja Majapahit beragama Hindu bergelar Prabu Sri Kertajaya. Sunan Ampel adalah salah satu anggota 9 wali penyebar agama Islam di tanah Jawa. Sama seperti Sunan Maulana Malik Ibrahim, jasa beliau juga sangat besar dalam perkembangan agama Islam di tanah Jawa. Bahkan banyak kalangan yang berpendapat bahwa beliau merupakan bapak para wali, sebab dari tangannya lahir para pendakwah Islam kelas wahid di Jawa. Ayah Sunan Ampel adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, yaitu keturunan Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, seorang ahlu sunnah bermazhab Syafi'i. Syekh Jamaluddin merupakan ulama yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Adapun ibunya bernama Dewi Chandrabulan, saudara kandung Putri Dwarawati Murdiningrum, ibu Raden Fatah, istri Raja Majapahit Prabu Brawijaya. Sunan Ampel memiliki 2 istri, yaitu Dewi Karimah dan Dewi Chandrawati. Dengan istri pertamanya, Dewi Karimah, beliau dikaruniai 2 orang anak, yaitu Dewi Murtasi yang menjadi istri Raden Fatah, Sultan pertama Kerajaan Islam Demak Bintoro, dan Dewi Murtasima yang menjadi permaisuri Raden Paku atau Sunan Giri. Dengan istrinya Dewi Chandrawati, Sunan Ampel memperoleh 5 orang anak, yaitu Siti Syariat, Siti Mutmainah, Siti Sofia, Raden Maulana Makdum, Ibrahim atau Sunan Bonang, serta Syarifuddin atau Raden Qasim yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Derajat. Pengaruh terhadap Majapahit Babat Diponegoro menceritakan bahwa Sunan Ampel memiliki pengaruh yang cukup kuat di istana Majapahit. Meski Raja Majapahit menolak masuk Islam, namun Sunan Ampel diberi kebebasan mengajarkan agama Islam pada warga Majapahit, asal tanpa paksaan. Selama tinggal di Majapahit, beliau dinikahkan dengan Nyai Ageng Manila, putri Temanggung Arya Tejo, Bupati Tuban. Sejak itu, gelar pangeran dan raden melekat di depan namanya. Beliau diperlakukan sebagai keluarga keraton Majapahit. Beliau pun semakin disegani masyarakat. Beliau meninggal pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di Ampel, Surabaya. Adapun salah satu cara berdakwah Sunan Ampel adalah falsafah Moh Limo. Falsafah tersebut adalah moh main, tidak mau berjudi, moh ngombe, tidak mau mabuk karena minum minuman arak, moh maling, tidak mau mencuri, moh madat, tidak mau merokok atau menggunakan narkotika, moh madol, tidak mau bermain dengan perempuan yang bukan istrinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini saya akan menerangkan tentang Sunan Derajat. Jadi Sunan Derajat adalah salah satu sunan dari 9 Sunan Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Qasim. Kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin.
Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Dia adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang. Setelah menguasai ajaran Islam, ia menyebarkan agama Islam di Desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran. Di sana ia mendirikan pesantren Dalem Dhuwur. Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak. Ia diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun Saka 1442 sampai dengan 1520 Masehi. Makam Sunan Derajat dapat ditempuh dari Surabaya maupun Tuban lewat jalan raya. Dari kota Lamongan dapat ditempuh 50 menit dengan kendaraan pribadi. Dalam sejarahnya, Sunan Derajat juga dikenal sebagai seorang wali pencipta tembang mocopat, yakni pangkur. Sisa-sisa gamelan singo mengoknya Sunan Derajat kini tersimpan di museum daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Gresik, atau namanya yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik memperoleh didikan langsung dari ayah Barokah Zainul Alam, seorang ulama kesohor di Kamboja. Pada abad ke-14, ia hijrah ke daerah Jawa dan berlabuh di Gerwarasi atau Gresik. Pada saat itu Gresik dikenal dengan bandar niaga yang maju dan terkenal di wilayah Asia Tenggara. Bersama rombongannya ia berlayar ke Jawa pada 1371 dan menghadap Raja Majapahit Brawijaya untuk mendakwai Islam. Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo menjelaskan bahwa Raja Majapahit menolak ajakan Islam Sunan Gresik, namun menyambut baik kedatangannya. Oleh Raja Majapahit, Sunan Gresik diangkat menjadi Syekh Badar dan diperoleh menyebarkan Islam kepada orang-orang setempatnya. Melalui restu itu, Sunan Gresik lalu mendirikan masjid pertama di Desa Pasucinan, Manyar. Strategi dakwah yang digunakan Sunan Gresik adalah dengan jalur niaga di tempat publik dengan berdagang. Ia berinteraksi langsung dengan masyarakat Sunan Gresik kala itu, serta belajar bahasa daerah setempat. Karena luasnya pergaulan Sunan Gresik, ia berhasil menarik perhatian penduduk Jawa. Selain itu, Raja Majapahit juga menghormatinya, serta mengibahkan sebidang tanah di pinggir kota Gresik. Melalui tanah pemberian raja itu, Sunan Gresik membangun pesantren untuk mendidik kader-kader dai penyebar Islam. Selain itu, melalui jalur perdagangan, Sunan Gresik juga menempuh jalur politik untuk mendakwah Islam. Ia menikahkan putrinya dengan Raja Majapahit. Dukungan politik dan modal sosial yang ia miliki menjadi Islam berkembang pesat di tanah Jawa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 Masehi di Surabaya dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim. Dia adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Bonang adalah nama sebuah desa di Kabupaten Rembang. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan saat ini makam aslinya berada di kota Tuban. Lokasi makam Sunan Bonang ada dua, karena konon saat dia meninggal, kabar wafatnya dia sampai pada seorang muridnya yang berasal dari Madura. Sang murid sangat mengagumi dia sampai ingin membawa jenazah dia ke Madura. Namun, murid tersebut tak dapat membawanya dan hanya dapat membawa kain kafan dan pakaian-pakaian dia. Saat melewati Tuban, ada seorang murid Sunan Bonang yang berasal dari Tuban yang mendengar ada murid dari Madura yang membawa jenazah Sunan Bonang. Mereka memperebutkannya. Di kota Tuban, setiap tahunnya diadakan peringatan haul Sunan Bonang yang dilaksanakan setiap malam Jumat Wage di bulan Muharram atau Suro.
Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaan menakjubkan. Bahkan, masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Sunan Bonang banyak mengubah sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil, antara lain suluk wijil yang dipengaruhi kitab Al-Siddiq karya Abu Sa'id Al-Khair. Sunan Bonang juga mengubah tembang Tombowati yang kini masih sering dinyanyikan orang. Ada pula sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa yang dahulu diperkirakan merupakan karya Sunan Bonang dan oleh ilmuwan Belanda seperti Sreke disebut Handboek van Bonang atau buku Sunan Bonang. Tetapi oleh Drewes, seorang pakar Belanda lainnya, dianggap bukan karya Sunan Bonang, melainkan dianggapkan sebagai karyanya. Dia juga menulis sebuah kitab yang berisikan tentang ilmu tasawuf berjudul Tanbihul Ghafilin. Kitab setebal 234 halaman ini sudah sangat populer di kalangan para santri. Sunan Bonang juga mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu dengan memberi nuansa baru. Dialah yang menjadi kreator gamelan Jawa seperti sekarang dengan menambahkan instrumen bonang. Ubahannya ketika itu memiliki nuansa zikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transendental atau alam malakut. Tembang Tombowati adalah salah satu karya Sunan Bonang. Dalam pentas pewayangan, Sunan Bonang adalah dayang piawai membius penontonnya. Kegemarannya adalah mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam, kisah perseturan Pandawa Kurawa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.